Ini lagi heboh delisting koin di market kripto Indonesia. Apa pelajarannya? Kita bahas ya. Saya Randy dari Aku Frugal. Saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow dulu. Market kripto lokal lagi heboh karena banyak delisting koin. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya ini ya. Jadi delisting koin itu sebenarnya perhentian perdagangan aset kripto. Nah, ini berdasarkan peraturan Bapepti nomor 1 tahun 2025. Bapepti udah punya daftar-daftar kripto yang diperbolehkan diperdagangkan di Indonesia. Nah, kalau misalkan ada kripto yang di luar dari daftar tersebut, maka bursa itu harus menghentikan perdagangan aset kripto tersebut. Bapepti udah merilis 851 aset kripto ya. Dan ini salah satu contohnya, di peraturan Bapepti itu ada daftar-daftarnya. Kalau kamu biasa beli kripto yang ada di top 10 market cap, itu harusnya nggak perlu khawatir ya, karena pastinya udah masuk ke daftar sini. Tapi kamu harus pastiin lagi apakah kripto-kripto yang kamu punya itu ada di sini atau enggak. Karena kalau enggak, udah pasti di-delisting sama exchange-nya. Kebijakan ini juga sudah sejalan dengan implementasi dari POJK ya, peraturan dari OJK. Dan kalian perlu tahu juga bahwa sekarang anggota bursa atau exchange yang sebelumnya diawasi sama Bapepti, sekarang udah beralih ya ke OJK. Lesson learn-nya apa? Nah, kita harus pastikan dulu ya, sekarang sebelum jual atau beli aset kripto, kita harus ngelihat dulu daftar aset kripto dari Bapepti untuk yang exchange lokal. Karena sudah ada daftar resminya, jadi harusnya kita bisa merasa lebih aman dan bisa merasa lebih tenang saat kita berinvestasi di kripto. Setidaknya kita bisa terhindar dari koin-koin yang scam. Selain itu, melihat daftar aset kripto sebelum melakukan penjualan atau pembelian, ini juga akan mengurangi risiko kita terhadap kerugian saat delisting. Karena sebenarnya pada saat delisting ini cukup lumayan ribet ya jadinya. Perdagangan udah ditutup, jadi kita harus pindah dulu ke exchange luar negeri, dan untuk perpindahannya pun juga pasti ada biayanya ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan, makanya kenapa harus selalu pastikan bahwa kita ngelihat dulu apakah aset kripto itu ada di daftar aset kripto yang ada di Bapepti.